Jadi ini bisa membantu anak untuk tadi satu belajar menyusun logika cerita, kemudian berimajinasi dari gambar-gambar yang ada di sini gitu. Ini sebenarnya dua cerita ini bocorannya ada di, bukan bocoran sih, memang sudah dikasih tahu juga, emang ada di kumpulan cerita Eyes of Seven and Play yang ini ya benar, yang 145 cerita ini, yaitu ceritanya Rubah dan Bangau dan Semut dan Merpati gitu ya. Nah, ini 15 cerita ini, 15 gambar ini nanti akan disusun gitu oleh anak-anak dari pembacaan mereka sendiri gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau di sini tadi tujuannya melatih logika pada tahap awal tidak ada yang namanya benar dan salah. Jadi dalam penyusunan awal oleh anak, coba dibiarkan saja anak tersebut untuk menceritakan versi cerita dari versi cerita yang dia susun sendiri dari pembacaan dia terhadap gambar-gambar ini. Nah, ini sebenarnya ini ya sebenarnya bisa ada semacam leveling juga dari permainan ini. Kalau misalnya anaknya masih kecil banget gitu, tapi bunda yang bisa menilai sendiri gitu ya, anaknya ada di dalam tahap apa. Misalnya bisa dimulai dari mengidentifikasi gambar, jadi belum menyusun sebuah cerita. Kita bisa mengajak anak untuk lihat dulu ini gambar apa ya? Oh, ada gambar Rubah dan Bangau lagi ngapain ya? Masuk ke rumah nih. Rumahnya siapa? Nah, nanti kita lihat selanjutnya kira-kira rumah siapa ya yang dimasuki gitu. Kemudian ini misalnya di sini rubahnya masak, oh berarti mungkin rumahnya rubah nih karena rubahnya masak di dalam rumah gitu. Dan seterusnya. Tapi balik lagi tidak ada benar dan salah dalam konsep permainan ini sehingga apa ya? Ini aja buat melatih anak-anak gitu. Jadi seiring dengan latihannya si anak dalam identifikasi gambar, nanti harapannya dia akan punya skill untuk melihat logika runutan cerita gitu ya. Ini yang baliknya juga. Nah, ini di sini ada space kosong, ini sengaja kami buat untuk anak tadi belajar cerita gitu secara misalnya lisan. Nah, ini bisa belajar kalau udah advance lagi belajar nulis gitu. Nah, ini bisa melatih tadi ya istilahnya tuh sequencing gitu. Istilah dalam apa namanya visual itu namanya sequencing, yaitu runutan gambar satu dengan gambar lain sehingga tersusun sebuah cerita atau alur. Nah, terus ini juga nanti efeknya akan mempengaruhi juga kemampuan anak dalam problem solving, karena ini apa ya, semacam kalau problem solving itu kan kita mengumpulkan input atau misalnya hasil observasi atau penglihatan kita terhadap sesuatu, kemudian kita olah di otak untuk menjadi sebuah kesimpulan gitu. Jadi cara kerjanya sebenarnya agak-agak mengarah ke problem solving, jadi bisa menstimulasi problem solving juga. Seperti itu sih Kak Irma konsep secara keseluruhan ya. Oke. Mungkin ada bunda-bunda yang baru join, jadi hari ini kita lagi zoom tentang gimana sih cara mainnya story card dari Eyes of Read and Play yang namanya itu susun cerita. Tadi udah dijawab tentang sebenarnya ini itemnya tuh seperti apa sih, udah dijawab secara umum sama Kak Ica gitu. Mungkin ada yang masih baru gabung, tapi nanti ini kita record, nanti bisa dicek rekamannya ya. Nanti akan kita upload di YouTube juga. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua nih Kak. Kita ngomongin proses kreatif tadi udah, ini sorry kalau itu apa, kita ngomongin proses kreatifnya. Nah, proses kreatif dari historical ini gimana? Kenapa jumlahnya ada 15, padahal kenapa nggak dibikin 10 aja, apa 18 gitu. Nah, terus gimana juga ceritanya bisa menentukan dalam satu story card ini ada 2 ilustrator gitu. Dan kenapa pilih ilustrator tersebut? Kalau jumlah kartu sih sebenarnya ini aja sih, cuman mengira-ngira sekitar 10 tuh kayaknya kedikitan gitu, dan 15 itu jumlah yang nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit kalau kita juga mau misalnya mainin ini nggak sekaligus banyak gitu, misalnya 55 gitu, atau
5, terus kemudian 10, terus kemudian 15. Sebenarnya sih nggak ada alasan khusus sih, cuman kira-kira nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit gitu. Karena ini sebenarnya kalau digabung kan jadi ada 30, ada banyak dan ada 2 cerita. Terus tadi apa, pemilihan cerita ya? Pemilihan cerita ini, jadi ceritanya itu agak-agak mirip sebenarnya alurnya. Kenapa dipilih 2 cerita ini? Karena sebenarnya mereka berdua punya alur cerita yang agak mirip. Tokoh pertama tokohnya cuma 2, ya. Terus juga apa, tentang reward dan punishment gitu dua-duanya. Jadi ketika di breakdown menjadi masing-masing 15, jadi sama gitu bolak-balik, ya terlalu sulit untuk ngepasin jumlahnya biar sama-sama 15 gitu sih. Terus kalau 2 ilustrator pastinya karena emang konsep keseluruhan Ice of Travel Speed and Play, setiap item itu ilustrasinya berbeda. Setiap cerita itu ilustrasinya berbeda-beda. Jadi ini karena ada 2 cerita, jadi ilustratornya beda. Yuk. Oke, ini ilustratornya ingat ya sih? Aku lupa lagi. Ingat dong, ini David Tio. Ini David Tio ya. Ini David Tio, ini Miguna. Nah, kenapa kakak milih? Kan kita banyak ya ilustrator ya. Sebenarnya di ISO-nya ada Mas Wulan, ada Mbak Nadia, ada Mbak Bibi, bukan, sorry. Oh, Bibi penulis. Penulis. Yang Gembala itu ada Ameko, kemudian ada Mbak Nina gitu. Tapi kenapa menurut kakak kayaknya Mas David Tio sama Migunani deh yang cocok untuk gambarnya ditaruh di cerita Rubah dan Bango dan juga Merpati dan ditaruh di Storika? Sebenarnya kalau yang pertama sih kami harus suka artworknya, itu pertama banget. Kalau prinsip saya pertama kali memilih ilustrator adalah kami harus menyukai gambar mereka, itu yang jelas cocok dengan yang diinginkan. Dan cocok kalau di sini dalam artian kalau ini harus apa ya, gambarnya nggak terlalu complicated gitu kali ya, gambarnya ini simple gitu, jadinya pasti jadiin kartu bisa kelihatan, dan dia kan kecil, luas bentukannya kecil, jadi apa, nggak perlu detail-detail banget gitu gambarnya. Ini juga karakter gambarnya nggak terlalu detail banget gitu sih. Oke, jadi itulah kenapa dipilihnya Kak David dan juga Kak Migunani untuk ilustrasi di Storycat ini. Kalau misalnya mau tahu Kak David Tio di mana, cari aja di Instagram, di situ juga dia review kok tentang ISOP. Dia menjual ISOP juga. Dia menjual ISOP juga loh. Daftar jadi bucket user juga loh. Oke. Nah, ini Storycat ini bisa dimainin dari umur berapa? Dari umur 3 tahun mungkin ya, udah bisa. Sebenarnya sih ini tergantung kemampuan anak masing-masing, karena waktu itu pernah kita dikejutkan dengan ada produk Nura yang lain gitu, yang waktu itu kami menyasarnya usia berapa, terus kemudian usia yang di bawah itu ada anak seorang PA yang udah bisa gitu, jadi emang nggak terlalu bisa dipastikan. Cuman mungkin kalau dari pembacaan gambar dari umur 3 tahun sih udah bisa, kalau baca gambar doang ya. Nanti advance selanjutnya mulai bercerita itu nanti di umur up, tapi mungkin ada juga yang menemukan sempat menemukan juga ada yang 4 tahun udah bisa baca, wow. Jadi memang tergantung kemampuan anak masing-masing, tapi urutannya adalah yang pertama paling nggak dia bisa melihat gambar gitu, bisa mengidentifikasi gambar, itu yang paling pertama banget sih. Levelnya kemudian berakhir dengan menulis. Berarti ini peran orang tua sangat berpengaruh sekali di sini ya untuk memulai memainkan si story card ini. Oke, benar nggak sih? Benar ya? Oke. Nah, terakhir nih, harapan kakak sebenarnya waktu mau bikin story card ini harapannya apa sih? Kayak aku mau bikin story card, pengennya tuh si anak itu yang punya ESOP tuh pengennya bisa gini, bisa gini, bisa gini. Awalnya gitu tujuannya. Kan sebenarnya ini kan bisa dibilang sebagai silent book juga ya gitu. Kan kalau bisa aja tuh dibikin, ya udah bikin silent book ya daripada kartu. Tujuannya karena ini game, jadi untuk bersenang-senang. Karena apa ya kan, ya tujuannya sih itu sih, karena read and play gitu ya, kan harus happy gitu masih menggunakan produknya. Pengennya sih anak tuh kan happy dulu gitu sebelum engage ke misalnya nanti baca gitu ya. Kan anak ada karakternya beda-beda ya, ada yang langsung senang baca, mungkin ada yang senangnya kinestetik, utek gitu harus digerakin. Kalau ini kan
ada unsur dia harus nyusun lah gitu, jadi ada unsur gerakan-gerakan, mungkin ada anak yang karakternya lebih suka motorik halus gitu yang harus gerak tangannya. Jadi kalau harapan pertama sih yang pasti biar anak happy sih, jadi dia di berbagai di item esok kan macam-macam tuh, ada yang buku, ada yang mainan, jadi anak-anak bisa sok mau mulai yang mana dulu, mau mainan dulu, mau buku dulu, yang penting mereka happy aja gitu. Oke, jadi memang karena konsepnya read and play, jadi berimbang lah kita bikinnya antara buku dan juga permainan gitu. Jadi gak usah bingung kalau misalnya pas beli kok ada mainannya yang memang itemnya seperti itu, kita konsepnya bukan buku hadiah permainan gitu, enggak, tapi buku dan permainannya adalah satu kesatuan di dalam satu paket Aesop Read and Play. Siapa tahu ya nih, mungkin kalau anak-anaknya ada yang belum pengen deket ke buku, kan ini sebenarnya ya buku tapi nggak dibinding aja gitu. Buku tadi kan kata Ima silent book gitu ya, buku tidak berteks tapi ya jadinya kartu, tapi dalam bentuk permainan. Sebenarnya agak supaya mendekatkan ke buku juga kalau anak-anak yang belum mulai deket sama buku. Oke, jadi itulah pokoknya tentang si item susun ceritamu ini. Nah, kita selanjutnya akan ngobrol-ngobrol sama yang di request oleh Bunda Bunda SCS, penulis internasional. Hah? Belum. Nanti kalau yang mau nanya silakan ya di kolom chat dulu, nanti kita bacain. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Hadi ya. Nah, tentang cerita. Kita ngobrolin cerita dulu deh. Sebenarnya cerita itu menurut Mas Hadi ya, yang sepengetahuan Mas Hadi nih, cerita itu apa sih Mas? Terus kemarin juga sempat ngobrol nih kita waktu ngomongin ini. Jadi cerita ada yang bisa membedakan cerita kayak kemarin cerita itu ternyata beda sama peristiwa. Terus kayak kalau begini tuh kata Mas Hadi ini tuh namanya peristiwa, ini tuh cerita gitu. Bisa dijelaskan nggak sebenarnya cerita itu gimana? Justru cerita itu harus ada peristiwa, yuk. Jadi cerita itu pasti ada peristiwa. Kalau nggak ada peristiwa itu belum tentu cerita. Tadi contohnya yang sering saya kasih contoh tuh, misalnya kucingku memiliki kutu, itu belum cerita tuh, karena nggak akan menghasilkan kejadian apa-apa. Itu namanya deskripsi, bukan narasi. Nah, ketika itu dikatakan narasi, kalimatnya diubah. Anjingku digigit kutu, itu baru narasi. Karena ada peristiwa yang akan menghasilkan peristiwa berikutnya. Jadi cerita itu tuh sebenarnya sequencing antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Kayak di mana nih? Di story card ini sequencing gitu. Ini cerita. Jadi cerita itu adalah suatu peristiwa yang akan melahirkan peristiwa yang berikutnya gitu. Cerita itu selalu berhubungan dengan sebab akibat. Jadi kalau misalnya saya ngomong ke Yum, tadi gue dari rumah ke kantor jam 7 gitu kan, terus sampai kantor jam 8, terus jam 5 gue pulang, terus jam 10 gue tidur. Itu bukan cerita, itu tuh deskripsi aja, apa sih, menggambarkan keseharian saya dalam satu hari, karena nggak ada peristiwa apa-apa. Lo juga bete gitu kan denger, ya elah gitu, gue juga kayak gitu hidupnya. Tapi ketika gue cerita, aku ya maaf, saya santai aja. Jadi kecuali kalau saya ngomong, Yum, tadi saya berangkat kerja jam 7 gitu kan, tiba-tiba di tengah jalan ada dinosaurus lewat. Itu kan ada peristiwa, dan peristiwa tersebut akan melahirkan peristiwa yang lain, yaitu macet dan semacamnya. Jadi itu perbedaan antara narasi atau cerita dengan deskripsi kayak gitu sih. Pokoknya cerita selalu berhubungan dengan peristiwa dan selalu berhubungan dengan sequencing, selalu berhubungan dengan sebab akibat. Nah, terus ini beberapa pertanyaan sebenarnya aku ngambil dari PPT Mas Hadi soal cara bercerita gitu. Mungkin beberapa bunda-bunda udah pernah ikut kelasnya Mas Hadi waktu itu. Sebenarnya ini kita ngambil dari situ. Cuma kalau ada yang belum tahu, ngobrol-ngobrol santai aja sama santai aja ya. Nah, terus ini kemarin kita sempat nyinggung juga nih soal logika bercerita. Jadi kan seringkali dalam tulisan-tulisan tentang cara menulis cerita atau bahasa cerita itu sering banget nih disinggung soal logika bercerita. Jadi sebenarnya tuh logika bercerita tuh apa sih Mas? Terus bisa dijelaskan, maksudnya contohnya seperti apa? Oh, saya juga pernah bikin tulisan tuh, cerita anak jangan logis-logis amat. Kan di saat itu beberapa kelas menuntut cerita anak harus logis. Emang sih
logika fiksi sama logika fakta kan beda ya. Kadang-kadang di dunia fakta ini banyak kejadian yang gak logis gitu kan. Aneh-aneh aja, ada yang ya batu menari lah dan semacamnya, itu kan gak logis tapi nyata gitu. Tapi di dunia fiksi nggak boleh kayak gitu, semuanya harus logis, semuanya harus ada alasan tertentu gitu kan, kenapa si tokoh ini harus melakukan ini, terus kalau nggak ngelakuin ini apa yang akan terjadi, itu harus diceritain secara runut, secara logis. Itu logika cerita sih, emang itu harus beres dalam penulisan cerita tuh. Karena kadang-kadang kalau kita baca cerita misalnya, loh kok tokohnya ngelakuin ini tapi nggak ada penjelasan apa-apa, kita sebagai pembaca tuh kayak ada yang kurang gitu. Maksudnya apaan sih, kok nggak logis banget sih, itu sih yang harus dihindari. Tapi ini jangan ketat-ketat amat, karena dalam cerita kan imajinasi kan juga perlu ya. Maksudnya kayak si The Giving Tree-nya Silverstein gitu kan, tentang pohon pemberi. Kita tuh nggak ada tuh logika, kenapa sih anak bersahabat dengan pohon, kenapa nggak bersahabat dengan robot gitu kan, padahal kan anak-anak dekat sama robot. Kenapa sih anak minta buah apel, kenapa nggak? Jadi nggak harus kayak gitu, ternyata logika cerita tuh perlu, tapi jangan dilogis-logisin banget gitu. Kadang-kadang sesuatu yang logis ceritanya jadi nggak menarik, nggak ada kejutan gitu kan. Banyak banget aku baca cerita picture book terbitan sini gitu, bukan cerita Nura maksudnya picture book Indonesia gitu, karena mengikuti unsur logisnya itu jadi nggak ada kejutan, malah saya tahu ini pasti akan berakhir di sini, dan cerita yang nggak ada kejutan itu cerita yang nggak menarik. Oke, nah kita masuk ke teknik bercerita nih. Oh iya. Ya, oke ya. Nah, ini kalau yang aku baca dari ini ya, dari kurikulum lagi. Pokoknya tulisannya Mas Adi lah. Jadi di dalam cerita itu ada 4 garis besar lah kalau yang aku tangkap. Di sini ada ide cerita, tokoh, konflik, dan plot. Tapi kalau kita kan akan mengaplikasinya ke susunan ceritamu ya. Dari 4 itu kan yang sudah ada nih tokoh ya. Jadi mungkin nanti tokoh akan kita percepat aja atau mungkin nanti sesuai kebutuhan aja lah. Nah yang pertama tuh tentang ide cerita. Gimana sih mencari ide cerita gitu Mas untuk di awal? Mau mulainya dari mana? Ayo dikit lagi nanti ini hadir. Bukan. Kalau ini kan sebenarnya udah ada gitu. Mungkin juga orang yang belum baca kan bisa lihat ini ya. Cuman mereka agak bingung cara menyusun cerita dimulainya dari mana gitu. Walaupun bahannya udah ada gitu. Ya, kalau di kelas-kelas yang sering saya ungkit-ungkit kesannya jadi ada masalah. Ya itu datang dari mana aja deh gitu kan. Kita sebagai seorang penulis tuh jangan sampai ngomong, aku lagi kehabisan ide nih. Enggak boleh kayak gitu disentil gitu kan. Karena apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, bisa aja kita menjadikan hal itu sebagai sebuah cerita, tergantung kepekaan kita sebagai pengarang. Nah, seorang penulis, seorang pengarang, seorang pencerita tuh harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap apapun yang terjadi. Termasuk dalam pertanyaan bagaimana jika gitu kan. Gimana nih? Dan itu banyak pertanyaan-pertanyaan itu anak kecil tuh punya tuh kayak gitu. Mereka mempertanyakan apapun yang mereka lihat, dan pertanyaan-pertanyaan itu semakin berkurang ketika kita digambar kenyataan. Ketika kita sudah menjadi dewasa, kita jarang lagi tuh mempertanyakan hal-hal yang kita lihat sehari-hari, dan kita menerima sebagai bagian dari hidup kita. Emang hidup itu begini gitu kan. Sedangkan waktu kita masih kecil harusnya nggak begini nih, kenapa harus begini? Nah, untuk ide cerita tuh bisa kita ambil dari pertanyaan bagaimana jika, terus karena dari pertanyaan 2 kata itu bisa menghasilkan banyak banget cerita, dan udah terbukti banget dari kelas penulis yang kemarin gitu kan, anak-anak SMP, anak-anak SD, dari pertanyaan bagaimana jika itu bisa menghasilkan 3 dalam waktu cepat. Mereka udah dapat ide cerita tuh 3 biji gitu. Jadi kalau teman-teman lagi buntu, lagi nggak tahu mau nulis apa, ya udah dari pertanyaan bagaimana jika aja gitu. Dan jangan takut aneh, jangan takut ini masuk gak ya sama anak-anak gitu kan. Kita jangan ngeremehin kemampuan anak-anak deh. Alice in Wonderland aja kan tuh kisahnya ajaib banget deh, tapi anak-anak menerima aja gitu. Jadi
jangan berpikir anak-anak bisa mengerti gak ya. Ya siapa tahu anak-anak lebih pintar dari kita, walaupun pintarnya dalam perspektif anak-anak gitu. Logika anak-anak sama logika orang dewasa kan beda. Jadi intinya mah nulis aja deh, jangan ngeremehin kemampuan anak dalam memahami sebuah cerita, karena insya Allah paham gitu. Kecuali gini nih, kadang-kadang ada penulis yang ketika ada anak yang nggak ngerti, oh emang bukan buat anak-anak gitu, buat orang dewasa. Jadi nyalahin ketidakmampuan si anak, padahal siapa tahu ceritanya aja yang nggak jelas kan, Kang Ari gitu kan. Iya, jadi anak-anak nggak ngerti, ketika dibacain anak gede juga nggak ngerti. Jadi daripada nyalahin ketidakmampuan anak-anak dalam memahami cerita, ya kita saling diri kita aja deh. Ternyata kita masih belum begitu pintar kok dalam menyusun sebuah cerita agar menjadi jelas kayak gitu. Itu ide. Jadi dari mana aja sih? Jadi bisa dimulai dari bagaimana jika. Sama juga seperti yang ada cerita di Story Cup ini. Sebenarnya kalau teman-teman yang udah baca ceritanya di kumpulan cerita ini, walaupun udah tahu, tapi kalau ngeliat ini tuh bisa jadi cerita yang lain, kayak gimana kalau si ini dimulainya bukan dari sini. Kayak misalnya kayak misalnya cerita si Merpati dan semut ini kan pertama kan yang ini semut dulu ya berarti ya kalau nggak salah ya ceritanya ya. Jadi semut yang ditolong gitu. Nah itu bisa lahir tuh kayak gimana kalau misalnya merpatinya yang ditolong duluan, gimana kalau pemburunya duluan yang keluar gitu. Itu sudah menciptakan ide baru dan cerita baru gitu. Jadi nggak perlu takut untuk memulai bercerita gitu, bercerita kepada anak walaupun kita belum punya pengalaman, ya nanti juga lama-lama akan terbiasa anak juga. Yang penting proses bondingnya aja kepada anak-anak gitu untuk memulai bercerita seperti itulah. Oke, yang kedua kan ada tokoh ya. Kalau di Mas Adi biasanya ngejelasin tentang menciptakan, terus pengertian tokohnya, kemudian kenapa si tokoh harus memiliki ini. Cuman kalau di sini kan kita udah ada tokohnya ya, Profesor. Jadi mungkin kita lewat dulu karena udah enak lah. Tahu itu, ngetan. Nah, kita masuk ke konflik. Tahu. Pertama, nah ini bisa dijelaskan nggak tentang konflik ini? Pengertiannya konfliknya apa sih gitu? Yang dimaksud konflik, terus kenapa harus ada konflik di sebuah cerita? Gitu. Nah ini nanti bisa disambungin ke sini nih karena nih rata-rata ceritanya tentang ada konfliknya pasti. Iya. Konflik itu ada yang bilang jantungnya cerita gitu kan. Cerita bisa berdenyut, apa sih, berdebar, bergetar itu gara-gara konflik. Jadi konflik itu masalah yang dihadapi si tokoh cerita saat si tokoh ini melakukan sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu gitu kan. Jadi cerita itu kan pada dasarnya kan berpusat pada tokoh cerita gitu. Si tokoh cerita melakukan ini atau enggak mendapati kejadian ini dan kemudian akan mengalami peristiwa yang ini. Jadi emang cerita itu selalu kayak gitu, sebab akibat, sequencing, apa yang terjadi hari ini besokannya akan berpengaruh gitu kan. Kejadiannya itu akan berlanjut sampai akhirnya cerita itu berakhir. Konflik itu ya kayak gitu, jadi sesuatu hal yang menghalangi atau membuat si tokoh cerita itu kayak kesulitan gitu dalam menjalani hidup, dalam mendapatkan impiannya. Dan ada yang bilang kalau konflik itu terbagi dua, ada yang eksternal gitu kan. Eksternal itu masalah atau rintangan yang dihadapi si tokoh yang berasal dari luar dirinya. Terus kalau internal itu masalah-masalah atau rintangan-rintangan yang terjadi di dalam dirinya, misalnya karena rasa malu, rasa takut, rasa marah, yang kesemuanya itu akhirnya memengaruhi tindakan dia ke depannya gitu. Apakah itu akan berakhir buruk atau akan berakhir baik. Tapi sebenarnya cerita tetap akan menarik walaupun tanpa ada konflik gitu kan. Aku susah sih namanya tuh kayak plot Jepang itu loh. Tetsu apa aku nggak tahu kayak gitu, ternyata ada loh cerita-cerita yang tetap menarik walaupun nggak ada konflik, lurus saja. Ternyata konflik emang bisa jadi jantung cerita, tapi ada cerita-cerita yang lain yang nggak ada konflik tetap menarik. Ya kembali lagi ke awal, ada peristiwa di situ dan peristiwanya nggak harus ada konflik. Konflik cuma bisa bikin berhasil nggak ya tokohnya gitu. Kalau nggak ada konflik ya ternyata ada juga kok cerita yang tetap menarik tanpa konflik. Tapi kalau ini ada ya, ada masalah ya. Banyak sih, ini cukup banyak masalah. Nah, kita ini juga aku nge-spill dikit sebenarnya. Mas Adi belakangan ini lagi iseng
lagi mencoba membuat cerita bolak-balik, dan ini juga sebenarnya nih bisa nih untuk dipakai membuat cerita bolak-balik gitu. Nah, bisa. Kemarin juga ada beberapa yang penasaran gitu. Sebenarnya cerita bolak-baliknya apa sih? Boleh jelasin nggak, Mas? Sejauh ini yang Mas dapat gitu, yang Mas temuin tentang cerita bolak-balik ini. Itu apa namanya, proyek pribadi gitu kan, sebagai seorang pengarang, lah pengarang. Jadi kan kalau kita nih sebagai penulis atau pengarang kan dituntut untuk melakukan kebaruan, jangan nulis yang itu aja gitu kan. Kalau enggak ya kita bakal mati gitu. Kecuali kita diselamatkan oleh waktu maksudnya gini nih, Chairil Anwar kan meninggal di usia muda. Aku pernah baca tulisan bahwa Chairil Anwar diselamatkan oleh waktu. Saya masih penasaran nih kenapa ya aku bisa diartikan sebagai diselamatkan oleh waktu. Oh, ternyata kalau sebagai seniman, sebagai kreator, semakin lama kamu hidup, semakin kamu dituntut untuk terus berkarya gitu kan. Jadi taruhannya di situ, apakah karya kamu di usia muda dengan karya kamu di usia tua itu tetap oke, apa semakin menurun kan, dan itu bahaya bagi seorang seniman. Makanya banyak seorang seniman yang kemudian misalnya ya kayak gitu deh, kayak Ernest Hemingway gitu kan, karena dia ngerasa stuck, ngerasa nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nah, untuk cerita bolak-balik itu ya itu upaya saya untuk mencari kebaruan-kebaruan dalam bercerita. Gimana sih, kayaknya seru deh kalau cerita dari depan pas sampai belakang, terus dari belakang ke depan lagi gitu kan. Di luar udah ada, tapi di sini kayaknya belum ada, dan itu kayak seru, tapi ternyata susah. Dan ternyata Aesop bisa udah ngelakuin hal itu gitu kan. Aesop kan Isop ada bilang Isop apa sih, dia pengarang hebat lah ya, dia teruji oleh waktu sampai itu kan dia sebelum Masehi sampai sekarang ribuan tahun ceritanya masih hidup. Itu tanda bukti bahwa ceritanya itu emas gitu kan, bertahan lama kayak gini nih. Ternyata pas aku lihat lah, ini bisa nih dibolak-balikin juga. Ternyata ya Aesop dengan sangat rendah hati udah ngomong ke saya, udah lama ngelakuinnya gitu. Jangan sok you gitu. Ini bisa kok, ini bisa karena tokohnya ada dua, misalnya semut dan merpati. Yang satu lagi rubah dan bangau. Itu bisa dibolak-balik, terserah si kreativitas si pembacanya ya. Oke, nah kita masuk ke yang terakhir mengenai plot. Nah, jadi konflik mungkin aku sendiri masih bingung bedainnya konflik dan plot. Nah, sebenarnya plot ini tuh apa sih, Mas? Terus gimana cara bedainnya? Aku sendiri belum bisa nih bedain konflik sama plot. Ya sederhananya kalau konflik itu masalah, kalau plot itu rancangan alur cerita. Plot itu ada 3, semua cerita juga pasti kayak gitu, depan, awal, akhir. Udah plot itu kayak gitu tuh. Jadi plot adalah alur cerita yang terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, depan, akhir, dan masing-masing bagian ini memiliki hubungan satu sama lain yang nggak bisa dipisahin gitu kan. Di bagian awal terjadi ini, di bagian tengah mengalami ini, di bagian akhir kejadiannya seperti ini, dan semua itu berkesinambungan gitu kan, sequencing gitu kan. Di awal ini misalnya si semut apa, si merpati. Oh iya, di awal si merpati nolongin semut, di tengah ada si pemburu, di akhir si semut nolongin si merpati. Jadi kayak gitu selalu. Plot itu gitu aja. Alur cerita yang terdiri dari awal, tengah, akhir. Semua cerita tuh kayak gitu, nggak ada yang awal doang, nggak ada yang tengah doang, nggak ada yang akhir doang. Kayak gitu. Jadi di story card-nya juga sebenarnya bisa dilihat dari gambarnya dulu yang tadi Kaica ngomong juga. Pertama banget dasarnya bisa dari mengidentifikasi gambar dulu. Jadi bisa nih kita identifikasi nih kira-kira mana nih bagian awalnya, tengahnya, dan akhirnya gitu. Disusun dulu gitu. Baru nanti masuk ke pembuatan ceritanya kayak gitu. Oke, kita udah ngomongin teknik. Nah, terus ini sebenarnya Mas Hadi ini Mas Hadi juga punya beberapa buku yang dia tulis tentang fabel. Nah, terus kita juga pernah bikin kelas fabel ya Mas Hadi ya, awal tahun lalu. Nah, aku mau nanya nih, dari kapan sih mengulik tentang fabel ini dan kenapa tertarik sama fabel? Sebenarnya Mas Hadi ini lebih banyak maksudnya nyari-nyari fabelnya siapa, bukan Aesop doang ya, banyak ya. Ternyata banyak juga Mas Hadi
riset kecil ya, riset tentang fabel-fabel dari tokoh-tokoh yang lain. Mungkin bisa diceritain Mas Adi. Ya karena saya ngerasa ada yang apa ya namanya, istilah fabel kok kayaknya udah sesuai sama yang zaman dulu gitu kan. Soalnya kalau coba deh kita baca pakai perasaan kita deh, baca fabel-fabelnya Aesop, walaupun pendek tapi ada pelajaran hidup yang keren banget gitu, makanya bertahan sampai sekarang. Sama kisah-kisah hewan gitu kan, cerita-cerita binatang, cerita pendek tapi tokoh-tokohnya hewan yang kemudian disebut sebagai fabel juga. Nah itulah, dari situ saya ngerasa kayaknya enggak deh kalau cerita hewan ini emang sih tokohnya hewan tapi ini bukan fabel gitu kan. Karena fabel itu bukan hanya tokohnya hewan aja tapi lebih dari itu, karena ada pesan moral yang disampaikan, dan pesan moralnya itu juga sifatnya universal. Misalnya kayak ya yang rakus akan mendapatkan akibatnya, kalau pelit akan seperti ini dan semacamnya, tuh itu kebenaran universal yang kita akuin bahwa hal itu emang iya, kalau salah ya salah, yang benar ya benar gitu kan. Nah kalau yang cerita hewan ini kayaknya aku ngerasa enggak deh, ini bukan fabel deh. Dan bukan kecurigaan ya, maksudnya rasa penasaran saya itu terjawab ketika saya baca bukunya Bu Riris KH Sarumpait, salah satu peneliti sastra anak di Indonesia gitu kan. Di Bu Riris genre anaknya dipisahin, cerita hewan, fabel. Nah dari situ tuh saya ngerasa dapat titik terang, bukan Bu Riris saya membedakan antara cerita hewan dan fabel. Jadi menurut saya emang itu beda. Nah kenapa saya kemudian suka nulis fabel gini, ya pengen mencoba mengembalikan lagi makna fabel agar kembali ke dulu lagi gitu. Bukan cuma sekedar cerita yang tokohnya hewan, tapi lebih dari itu, yaitu cerita yang memiliki pesan moral yang sifatnya tuh universal. Kayak Aesop ini deh, makanya nih bertahan sampai sekarang ya karena itunya, karena ada kebenaran universalnya yang kalau kita baca di seluruh penjuru dunia deh, kalau baca Aesop deh pasti ngangguk-ngangguk, maksudnya atau dalam hati oh iya ya, jadi kebenaran yang Aesop tawarkan dalam ceritanya itu bersifat universal, nggak sektoral doang kayak gitu. Kalau saya sih ngeliatnya fabel ini seperti si Aesop ini mungkin melihat pergerakannya si hewan ini, terus dia menemukan pergerakan hewan yang mirip dengan manusia dan dibikin cerita. Kalau ya sekarang tuh kayak cerita hewan tuh lebih kayak ngelihat manusia kemudian digambarinya oleh hewan gitu. Iya. Seperti itu ya. Jadi banyak banget cerita-cerita yang dibilang fabel sekarang tuh tidak lekang oleh zaman gitu, kayak misalnya sebentar doang gitu. Jadi tidak bisa mengikuti tren sepanjang masa gitulah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi itulah tadi ngobrolin soal item si susun ceritamu, kartu story card. Kemudian juga kita udah ngobrol-ngobrol tentang bercerita, menulis cerita, dan teknik-tekniknya secara singkat ya sama Mas Adi juga. Nah sekarang ada yang mau bertanya, boleh silakan Bunda di kolom chat. Ada yang sudah bertanya Mas? Belum? Mungkin atau misalnya mau open mic buat bertanya juga boleh, silakan, tentang produk ataupun tentang item ataupun tentang bercerita ini sendiri. Ada? Belum? Sambil nunggu. Ini sebenarnya metode story cards ini udah sering dipakai kalau di luar negeri, udah sering banget di sekolah-sekolah. Terus semacam apa? Buat ceritamu sendiri gitu. Create your own story itu udah biasa banget kalau di sekolah-sekolah di luar ya. Jadi emang salah satu cara untuk anak dalam belajar menulis cerita sih. Jadi ini kan udah apa ya, ibaratnya udah dibantuin deh, ada gambar gitu. Jadi kita cerita dibantuin ada gambar. Jadi kalau bikin cerita dari nol kan nyari ide sendiri gitu ya. Kita belum bisa tell the stories karena belum ada apa-apa di benak gitu. Dan kalau ini sebenarnya salah satu tools awal anak untuk latihan bercerita kemudian menulis bentuknya ya. Jadi tools, salah satu tools juga tadi supaya mendekatkan dia ke buku juga sih awalnya gitu sih. Kalau di luar udah sering dipakai ya buat di sekolah-sekolah gitu. Nah ini juga kalau misalnya yang udah punya di rumah nih, kemarin juga aku baru nyadar sih,
karena kita akhirnya buka dan bahas bareng gitu. Sebelumnya kan kayak ya udah buat promosi aja gitu. Terus akhirnya aku ngobrol bareng-bareng gitu, ngeliat-liat bareng. Ternyata ada beberapa gambar di sini yang mirip ya, tapi saat kita lihat secara lebih detail tuh ternyata berbeda gitu. Kemarin tuh ada yang pohon udah dipanah atau belum gitu. iya. Mana? Oh iya ini. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nih contohnya nih. Nih. Nah, kemarin pas aku ini, kok ini ada yang sama gambarnya, apakah salah cetak atau gimana? Tapi ternyata pas kita lihat bareng-bareng secara lebih detail, ternyata nih gambarnya berbeda. Kalau yang sebelah kiri, ini peristiwanya si panah dari pemburu ini meleset, nggak kena si merpati. Nah, kalau yang kanan, ini mereka sedang berpamitan nih, si semut dan merpatinya. Posisi gambarnya sama, ini sama, tapi peristiwa detail gambar dari peristiwa itu yang membedakan gitu. Ini salah satu hal menarik juga yang ada di historical. Jadi ini bisa memantik juga nih kira-kira yang duluan yang mana ya terjadinya? Iya. Apakah ada patah atau tidak ada patah? Itu juga sebenarnya kayak ini sebenarnya ngapain sih ini si apa sih burungnya sama-sama ngangkat tangan di satu tangan gitu. Terus yang membedakan hanya yang satu ada anak panah, yang satu nggak ada gitu. Apakah ini saat mereka berpisah itu yang ini atau yang ini gitu. So, itu begitu juga yang di Rubah dan Bangau nih. Rubah dan Bangau itu kejadiannya duluan yang mana ya? Kayaknya ada dua gambar ya. Dua gambar yang saat mereka masuk rumah tuh mana ya? Ini juga ada hint yang menarik. Spill kan? Ya boleh biar nanti kita. Nih, dua gambar kalau tadi kan. Oh iya, ini ada dua gambar sama di depan rumah ya. Nah, ini ada dua gambar yang mirip. Cuman ini harus diperhatiin juga nih gambarnya. Yang rumahnya Rubah yang mana, yang rumahnya Bangau yang mana gitu. Ini bisa jadi bahan diskusi juga sama anak kayak nanya, ini yang menurut kamu yang mana nih, rumahnya si Rubah atau Bangau? Kenapa nih bisa dibilang rumahnya Bangau, ada apa gitu, ini bisa banget buat bahan diskusi. Nah, terus tadi apa Ini tadi yang mau di-spill? Jadi ini ilustratornya canggih juga nih. Karena ini tanpa cuman ini jadi ada perbedaan. Oh iya, ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak? Ini jadi nanti ketika kita susun akan terlihat perbedaan. Yang adalah tembok ya. Tembok ya betul. Jadi ini ternyata warna. Tapi dia berenang sekarang. Warna temboknya beda. Gitu. Jadi kalau warna temboknya beda berarti artinya ada di dua tempat yang berbeda. Nah, tinggal tentuin deh tuh yang temboknya kuning nih rumahnya siapa, yang temboknya Tosca rumahnya siapa. Gitu. Ini kemarin ya bahasan kita. Ini kemarin juga menarik nih, ada adegan merpati dan semut udah bareng tapak bersahabat gitu ya. Nah ini kejadian awal atau kejadian akhir. Jadi misalnya kemarin kita diskusinya ya bisa aja mereka tuh udah bersahabat. Kemudian salah satu di antara mereka mengalami peristiwa sehingga ditolong, atau bisa juga ternyata mereka mengenal gara-gara saling menolong. Jadi itu boleh aja. Jadi sebenarnya banyak banget cerita yang bisa dieksplor dari story card ini gitu. Berbagai macam cerita. Bisa. Iya, menyusun puzzle. Hanya berpindah-pindah peristiwa jadi pindah-pindah gitu. Ini juga sebenarnya ini kan 15 kartu, tapi sebenarnya nggak harus semua dipakai 15 kartu. Bisa menyesuaikan umur anak yang akan kita ceritakan. Misalnya mau mulai yang gampang dulu, kayak udah kita mulai dari 3 kartu dulu deh. Mulai dari 5 kartu, mulai dari berapa kartu sampai nanti 15-15-nya kepake. Nanti kita juga di akhir acara kita akan men-challenge Kak Ajak dari 15 kartu
Nanti kita akan coba dia bercerita tapi tidak menggunakan 15 kartu gitu. Seperti itu. Nanti ceritanya akan berbeda. Mudahan ya, kita juga nggak tahu gitu. Oke. Ada yang sudah bertanya? Belum juga? Ya udah, kita lanjut aja. Oke. Karena nanti kalau misalnya ada yang bertanya nanti aku sampaikan ya. Tadi giveaway-nya buat apa ya, Kak? Buat yang berani bercerita, yang udah punya di rumah, buat yang berani bercerita 1 orang, dan nanti juga ada salah satu kuis yang dari Minimark. Nanti kita ada satu pertanyaan yang bisa jawab, kita kasih hadiah juga. Oke, thank you Mas Hadi, Kak Ica, boleh bergeser terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti kita sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Aduh, ini campur ya tapi. Oh enggak. Oh, sudah di sini ya. Oke. Terima kasih. Kita panggil si tante dongeng dulu. Masih ditonton kok. Biar kerjanya Ines buat cek. Iya boleh. Mungkin ada yang belum kenal sama tante dongengnya Nora. Silakan perkenalkan diri. Ibu-ibu ya, bunda ya. Nah, selamat sore bunda. Hari ini aku didaulat oleh Kak Yuma, presiden ya, untuk ditantang sama Kak Yuma mau suruh bikin cerita. Tadi kan tadi udah dengar ya, gimana cara menyusun cerita dari Kakak Hadi, dari plot, terus dari ada konflik, terus ada tokoh. Nah, selanjutnya gimana nih Kak Yuma? Oke, jadi dari tadi kita udah ngomongin item sama gimana cara bercerita, cuman kita belum jelasin gimana cara mainnya mungkin yang lebih detail. Nah, ini kita akan jelasin sambil kita praktek juga. Jadi di sini ada 2 cerita ya, Bangau dan Rubah dan Bangau. Kemudian ada Semut dan Merpati. Nah, kali ini kita akan tantang Kak Ajok untuk bercerita salah satu cerita yang ada di sini yaitu Semut dan Merpati ya. Tapi tidak menggunakan 15, tapi hanya menggunakan 10 kartu yang ada. Kira-kira bisa atau enggak? Nah, silakan dicek dulu, ambil 10 kartu, mau yang dipakai yang mana? Atau Kak Yuma aja pilih ya? Oh, padahal saya ngasih yang gampang ya. dia yang pilih ya. Oke, bentar. Kadang-kadang kalau udah di rumah anak yang milih ini. Iya. Jadi bunda milih gitu. Coba. Kamu sih, ini lagi sibuk. Coba pilih. Kan biasanya bunda-bunda di rumah suka suruh Biar ini saja yang pilih. gimana? Kita lihat dulu, kita reveal gambar ya. Kita liatin gambarnya dulu. Iya. Kita kasih tahu ya kelihatan apa enggak ya. Ini gambarnya kelihatan? Bawahan. Oke. Ini ya. Terus ada ini gambarnya. Terus ada ini. Terus ini. Lagi yang berarti. Ada ini gambarnya. Ada yang ini. Kalau yang punya di rumah bisa sambil lihat punyanya juga di rumah ya. Nih. 3 lagi yang ini. Oke. Ini. Dan akhir ini. Nah, ini kita suruh Kak Ajak nyusun dulu ya. Ya, aku sambil Kita disusun dulu, kita sambil mencoba membuat plotnya dulu ya, teman-teman ya. mungkin boleh dimajuin kameranya. Terus gimana ya? Oke, kayaknya ini nyambung ya yang ini. Ngomongin soal ngomongin tokonya yang kelihatan tuh masih si pemburu. Ini ada 5 lagi. Ini latihannya berapa bulan Kak buat mengerjakan challenge? Kalau kayaknya ibu nanti lebih cepat deh, kayaknya lebih spontan. Ada pertanyaan nih. Ada apa? Ya, sambil dibacain ya. Apa pertanyaannya? Mau nanya Kak, itu 15 kartu berarti untuk 2 cerita ya Kak? Sisi 1 untuk Rubah Bangau dan sisi yang lain untuk Semut dan Merpati. Betul. Ada 30 gambar keluar. Kalau sama ini yang kita temuin masih mix and match dalam satu cerita, mungkin nanti ke depannya bisa ada yang mix and match 2 cerita jadi 1. Bisa jadi sih. Kan tergantung imajinasinya. Nah, oke. Kita kasih biar kelihatan sebuah gambar.
urutannya. Masih mau dirubah? Udah. Oke, jadi urutannya begini ya. Bunda-bunda di rumah, teman-teman di rumah, ya. Kalau teman-teman di Mandira ada yang nonton, mungkin bisa juga lihat sambil berlatih. Jadi kalau tadi kan kata-kata Kak Hadi, berarti Kak Hadi atau Kak Ece yang ada yang benar dan salah ya dalam menyusun Iya, kayak gini nggak ya. ada yang benar dan yang salah. Pokoknya kita jadinya berimprovisasi aja nih bunda-bunda. Betul. Kalau misalnya anaknya ngambil cuma 5 kartu, udah ceritain dong kayak begini kayak apa. Oh, nggak kedengeran. Aku nggak kedengeran, udah sekarang. Ya, jadi ini hasil sequencingnya kamu nggak apa-apa, Oh, aku mau kedengeran. Misalnya ngebayangin ada anak yang menyusun dengan imajinasi yang liar. Iya gitu banget. ya. Nah, ini hasil sequencingnya Kak Ajak dari kartu-kartu pilihannya Ines. Ya, anggap aja ceritanya Inesnya anak yang Ajak lah. Nah, ini 10 kartu, tolong ceritain gitu, nggak mau tahu. Nah, ini hasil susunan ceritanya Kak Ajak. Nah, silakan. Kak Ajak mulai ya. Kak Ajak mulai ya. Di suatu Aku sambil Oke. Di suatu hutan yang bernama Swargaloka tinggallah banyak hewan. Di antaranya ada semut dan merpati. Semut dan merpati ini adalah teman baik. Mereka sering bermain dan saling mengunjungi satu sama lain. Lanjut Kak Yuma. Pada suatu hari, ada seorang pemburu sedang mengintai si merpati. Dia ingin menangkap merpati itu. Lalu, dia mulai mengarahkan musuh dan panahnya untuk menembak si merpati. Kira-kira ketembak nggak ya? Sebelum si pemburu itu menembakkan panahnya, ternyata si semut melihat gelagatnya pemburu. Wah, dia sepertinya mau menembak merpati, kata si semut. Aku harus menolong merpati temanku, kata si semut. Gimana caranya ya? Aku gigit saja kakinya. Aduh! Si pemburu langsung kesakitan dan dia melepaskan panahnya sehingga dia tidak jadi menembak si merpati. Akhirnya si merpati pun lolos dari pemburu. Keesokan harinya, ketika merpati sedang terbang di langit, dia melihat ada binatang kecil di dalam sungai yang terombang-ambing. Wah, itu siapa ya? Kata merpati. Astaga, itu semut temanku. Wah, aku harus menolongnya. Lalu merpati menggoyangkan dahan yang ada di sekitar sungai sehingga turunlah atau terjatuhlah dedaunannya. Dan dedaunan itu akhirnya bisa dinaiki oleh semut. Akhirnya semut pun selamat dari mara bahaya yang tidak ada di sungai. Semut langsung mengucapkan terima kasih kepada merpati. Terima kasih ya merpati, kamu sudah menolongku. Iya, sama-sama semut. Selesai ceritanya persahabatan semut dan merpati. Gitu bunda-bunda kira-kira ya. Dari 10 story card ya. Nah itu bisa juga ya Kak ya, jadi cuma 5 aja gitu ya. Coba lagi. Coba lagi. Atau benar-benar ada yang mau nyoba nih, kayak kita benar-benar jago nih kalau mau nyoba. Ada yang mungkin yang udah punya di rumah mau mencoba. Punya, semoga bisa punya. Atau yang belum coba mau nyoba nggak? Misalnya belum punya nggak apa-apa, coba aja nanti kita susun dari sini. Jadi bunda yang kasih, ya kita tunjukin gambarnya, nanti bunda yang bercerita. Ada yang bilang nanya. Berarti story card ini efisiennya dibacain 2 orang aja, 1 pendengar dan 1 pembaca, atau banyak orang Kak? Banyak orang bisa bebas gitu. Bahkan kalau menurut aku sendiri ya pribadi, bisa jadi anak akan nimbrung nih, anak-anak bakalan nimbrung nih kalau bunda lagi cerita terus anak-anak nimbrung. Ini bunda, aku ceritanya si semut ya begini aja gitu, bisa aja. Karena sequencing ini ya kayak ada banyak bisa ending dan itunya bisa macam-macam ya. Terbuka namanya, jadi kayak endingnya bisa terbuka kayak macam-macam. Dari gambar ini bisa ceritanya jadi lebih banyak, nggak cuma 1 cerita aja. Di luar dari tadi kisah aslinya ya. Iya, betul. Sebenarnya ini tujuannya bukan benar mengikuti kisah asli, tapi bagaimana si anak bisa belajar mengidentifikasi gambar kemudian disusun menjadi sebuah alur yang terserah dia gitu. Malah bisa jadi jangan-jangan si merpati ini adalah musuhnya si semut. Jadi dia temanannya malah sama pemburu, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu juga.
lucu sih sebenarnya itu lucunya. Kalau memang digambarnya bisa dilogikakan Kayak begitu ya gitu. Sebenarnya juga tadi yang dibacain sama Kak Cek tuh kalau ngecek cerita aslinya juga sebenarnya mirip aja gitu, nggak sama gitu. Aku juga lupa sih duluan mana gitu ya, antara merpati duluan atau semut duluan, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya atau mau mencoba? Satu yang bisa jawab pertanyaan kita kasih nih satu. Oke. Oh, untuk Ini yang silakan Kak. double. Oh, ini yang berani Challenge untuk ya. ya challenge ya. Wow, Dua. Ini buat yang bisa jawab pertanyaan. Kita pertanyaannya seputar yang tadi kita obrolin aja ya. Jadi lewat chat atau mic? Open mic. Ya udah open mic aja kali ya. Angkat tangan, hands up ya. Angkat tangan ya. Pertanyaannya yang tadi kita udah obrolin sama Mas Hadi tentang teknik bercerita. Nah, tadi tuh ada 4 bagian dari saat kita omongin tentang teknik bercerita. Nah, yang tahu silakan angkat tangan apa aja 4 unsur tersebut. Tadi kita kan ngobrol tuh. Ada nih. Ada. Abduh Setiawan. Open mic boleh untuk jawab pertanyaannya. Nggak usah Oke. video juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa, nggak usah video. Suaranya aja. Ya, sudah kedengeran Kak suaranya. Coba ini sih ya, coba resume tadi yang disimak. Iya, ya. 4 ya. Tapi nggak tahu nih sampai 4 atau enggak. Cuman tadi yang diikutin dari awal itu pertama ada gimana sih, apa sih perbedaan cerita dengan peristiwa gitu kan. Yang Ya, disampaikan kalau cerita itu ya jadi dikarenakan ada peristiwa gitu. Jadi menyambung dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain, ada sebab akibat. Kalau bukan kalau dia tadi bukan peristiwa, nggak jadi cerita, hanya cuma deskripsi saja gitu kan, mendeskripsikan tapi tidak jadi cerita karena tidak adanya peristiwa atau sebab akibat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ditanya gimana sih untuk memunculkan ide cerita gitu kan. Jadi sebenarnya yang disampaikan tadi sama tadi, kalau kita mencoba menulis atau mengarang ya gak usah, kalau lagi jenuh gitu coba aja dengan memulainya dengan pertanyaan bagaimana jika gitu kan. Itu yang kedua. Terus jadi apalagi ada plot ya, ada plot itu sebenarnya apa sih? Nah, plot itu disampaikan tadi ada 3, jadi di setiap cerita itu pasti ada alur maju ya, alur awal, alur tengah, dan alur akhir. Nah, itu plotnya bisa dimulai dari mana saja, apakah yang akhir dulu, awal dulu, atau dari tengah dulu. Seperti itu. Itu tadi yang diikutin. Gitu. Udah 4 ya? Satu lagi apa? 3 atau 4 udah? Satu lagi apa ya kayak? Peristiwa, cerita, alur, plot, terus satu ide lagi cerita. bagian penting nih. Bagian penting. Bagian penting. Apa ya tadi ya? Yang membuat cerita itu jadi menarik. Ada si merpati, ada si semut, itu apa namanya? Kunya ada merpati, premis atau masalah segala macam. Oh ini, salah. Tadi kan udah ceritanya udah plot. Nih ini nih ada si semut, ada si pemburu, ada si merpati, itu mereka apa namanya? Sebutnya apa? Oh iya. Jadi apa sih ini sebenarnya konflik dengan tokoh. Jadi nggak harus ada konflik deh gitu. Nggak harus ada konflik, cerita itu bisa tetap seru gitu. Iya. Oke, betul. Ini benar ada ide cerita. Dari Kak siapa tadi? Abduh Setiawan. Kak Abduh Setiawan berhak mendapatkan 1 buku The World Brain Child. Nah, nanti cara klaimnya silahkan DM ke Instagram Naura Kids ya Kak. Nanti
kasih tahu aja atau Siap, nanti terima screenshot kasih Kak. nih kita screenshot. Di screenshot aja Di ya. screenshot boleh sama kakak, nanti kirimin screenshotnya ke DM Naura Kids, infoin aja tadi aku yang menang di Zoom, nanti kita mintain info pengirimannya seperti itu. Tadi benar banget ya dikasih tahu sama Kak Abduh, itu ada sebenarnya ada 4 dalam teknik bercerita itu. Itu yang pertama ada ide cerita, kemudian ada tokoh, ada konflik, dan yang terakhir ada plot. Itu benar. Nah ini masih nggak ada yang mau mencoba nih. Dapat 2 loh. Iya. Mencoba nggak ada yang salah padahal kalau mencoba mah. Dapatnya 2 lagi. Aku aja boleh. Iya, boleh aku. Kalau Aku aja. kalau nggak ada yang mau boleh diborong nggak Kak? Mau lagi ya? Ya, boleh. Kalau nggak ada yang mau boleh diborong nggak Oh, tantangannya? ayo Bunda tuh ditantang sama Mas Abdul tuh. Mau Kita deh, tunggu mau dulu. deh Kak, tapi nggak ada bukunya. Nih, pakai Nggak apa-apa, apa, kita apa. yang tunjukin. Nanti Kak ini sampai kocok lagi dicari lagi ya Kak. Nanti Iya. kita apa? Mungkin ada spidol. Iya. Ada spidol nggak? Angkat tangannya Bunda yang Barusan boleh. Iya boleh. Kita bikin spidol dulu ya Bun ya. Kita mau nomorin dulu, nanti biar Bunda bisa pilih nih kartu yang mana ya. Terserah Bunda mau pakai semuanya, mau pakai berapa. Nanti biar Bundanya aja. Bunda siapa tadi? Bunda. Mana? Apa? Yulia Junuraini. Oh, Bunda Yulia silakan boleh open mic Mau pilih yang nomor berapa aja pun yang mau dijadiin yang mau cerita. dijadiin cerita. Oke, selamat sore. Sore, kelihatan nggak? Kurang jelas sih, Kak. Oh, agak katanya nggak jelas. Ntar dulu ya. Ntar. Speakernya Speakernya ke sana. ada di Kalian ke sana. Kalau sekarang kelihatan. Kelihatan, Bun? Itu pilihnya berapa ya, Kak? Boleh. Boleh, terserah berapa aja. 10 Bunda boleh. mau coba berapa kartu boleh, mau coba 3 dulu, 5. 5 dulu deh. Boleh. Mau pilih yang nomor berapa? Yang mau dipakai untuk bercerita. Itu yang pertama tuh nggak jelas ya, Nomor Kak. 1. Nggak kelihatan. Ya itu. Bentar. Deketin aja. Yang nomor 11 dulu. 11. Terus nomor berapa ya? Nomor itu nomor goyang, Kak. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 14. 14. 2 lagi berarti. 14. Nomor 9. 9. Oke. 3 sama 2. 6 dah. 3 sama 2. 3 sama 2. Ini urutannya udah begini ya, Bun? Kita kasih Enggak, dulu. urutannya nomor 9 dulu. Nomor 9 dulu. Terus nomor 8. Nomor 8. 9, 8, 14. 14. Biar lebih dekat, jangan terlalu jauh. Ini dia, kasih bawah. 9, 8, 14. 9, 8, 14. Nomor yang paling ujung nggak kelihatan. 2. Terus nomor 11 terakhir. Oh, nomor 11 terakhir. Oke, silakan Bunda. Oke, ini kita ya. Oke. Begini aja nih. Ya. Jadi 9, 8, 14, 2, 3, dan 11. Iya, kayaknya udah ada yang bisa nebak jalur ceritanya deh. Oke. Lihat, dimulai ya, Mbak ya? Boleh. Langsung mulai.
pada suatu hari ada seekor semut lagi minum di sungai. Kemudian salah deh Mbak, 14 dulu. 14 dulu. Oke. Ini sorry balik. Oh, enggak. 14 terus apalagi berapa? Oh. Udah itu. Enggak, 9, 14 baru 8 gitu. Oke. Pada suatu hari ada seekor semut sedang yang sangat kehausan minum di tepi sungai. Kemudian dia karena arus sungai yang terlalu kencang, dia terbawa arus. Dan di sisi yang lain, seekor burung merpati sedang terbang melihat ada seekor semut yang hampir tenggelam di sungai. Kemudian merpati tersebut mencoba untuk menggoyangkan dahan pohon sehingga daun-daun berjatuhan. Dan semut bisa naik ke atas daun tersebut yang menjadikan semut tersebut bisa selamat dari tenggelamnya. Akhirnya karena merasa diselamatkan oleh merpati dan semut pun menjadi sahabat. Yeay. Pokoknya dapat, topiknya dapat, plotnya dapat, ide ceritanya juga dapat. Oke. Terima kasih Bunda Yulia. Berhak mendapatkan 2 buku. Bapak BC dan cocok banget nih buat anak sama Bunda. Nanti kirim DM ke Nora Kids untuk konfirmasi alamat. Terima Seperti kasih. itu. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih buat bunda-bunda yang udah ikut gabung. Coba ini kesini lagi kameranya. Kita kayak ngomong-ngomong buku nih. Oke, udah ya. Kelihatan muka kami ya. Oke, tadi terima kasih buat sebelumnya tadi ada Kak Abdul ya. Ada Kak Abdul yang sudah menjawab dan memperhatikan dan menjawab pertanyaan dari kita. Jadi dapat buku The Wild Brain Child. Kemudian juga ada Bunda Yulia sudah mencoba bermain dengan story card dan dapat 1 buku Papa ABC dan juga Reading Magic. Dan ini enak banget nih 2 ini bisa buat belajar bercerita juga Reading Magic ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat teman-teman dari Mandira. Ada Teh Dini diwakili oleh Mandira, yang mewakili Mandira. Terus juga sama bunda-bunda, kakak-kakak, ayah-ayah yang sudah daftar dan sudah hadir. Terima kasih sudah mengikuti acara How to Play with Aesop Read and Play Story Card, susun ceritamu. Nantikan acara-acara lain juga ya. Mungkin nanti kita akan ngobrol soal memory card atau yang lain. Tapi yang pasti di bulan depan ya, aku lupa tanggal berapanya, tapi di bulan Oktober nanti kita ada ngobrol-ngobrol tentang Aesop juga, tapi kita akan ngobrolin tentang desain salah satu buku yang ada di Aesop. Nah, nih kita akan ngomongin desain gambar ya, desain gambar isi tentang semut dan ilustrasi semut dan belalang, langsung sama yang gambar, langsung sama ilustratornya Kak Ulang Sunu. Nanti kita akan umumin kapan tanggalnya, gimana cara daftarnya buat ikut, dan siapin juga pertanyaan-pertanyaannya. Boleh dikepoin langsung juga sebelum ngobrol-ngobrol, boleh dikepoin Instagramnya Kak Ulang Sunu, ada di Ulang Sunu ya. Iya. Ulang Sunu, dicek aja gambar-gambarnya dia. Nanti kalau ada pertanyaan tentang gambar-gambar, tentang ilustrasi yang mau kamu tahu, tinggal tanya. Gitu. Nanti kita itu ya, disimak aja medsos kita ya. Nanti akan selanjutnya. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Sampai bertemu lagi. Semoga sehat-sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.